Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat damai dimanapun Anda berada, dakwah santai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di hari Jumat Mubarak ini, di tanggal 4 Maret kita alhamdulillah bisa kembali bertemu di channel kesayangan kita semua, dakwah santai, yang kali ini kita mendatangkan tamu orang-orang hebat, ahlinya ahli, core of the core. Jadi isu yang sekarang sedang hangat tentang masa depan dunia ya. Kita temanya ini sore hari ini adalah iya, agak serius daripada tamu. Yang pertama ada Mas Haji Asep Supriyadi ya. Beliau ini adalah praktisi kimia ya Mas ya. Studinya juga di kimia. Jadi Anda tidak boleh meragukan ilmunya. Kemudian ada sahabat saya, ini sejak kecil, mohon maaf di shoot, ada Mas Agung Firmansyah ya, beliau teman saya sejak kecil, pondoknya bareng, kemudian kuliahnya juga sama jurusannya. Beliau adalah cendekiawan muda Muslim, kemudian juga beliau aktivis di gerakan Indonesia Peduli Bencana ya, Sadar Bencana atau Gracia ya, Gracia. Salah apa sih mau? Gracia. Iya, saya ini tertarik sekali dengan tema pada sore hari. Terasa gitu dibanding tahun-tahun 10 tahun atau 20 tahun yang lalu seperti itu ya. Kayaknya kok panasnya tuh luar biasa kan, seperti itu. Atau kita sering baca di media banyak petani yang gagal panen karena pengaruh iklim, kemudian serangan hama, macam-macam yang ya di luar dugaan seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Ataupun berita tentang adanya endemi ya, atau penyakit atau wabah yang melanda masyarakat tertentu seperti itu. Nah, itu yang sekarang kita rasakan ya. Iya, artinya bahwa itu sudah kita hadapi dan sudah kita rasakan dan memang sudah terjadi seperti itu. Namun mungkin masih banyak orang yang belum menyadari ya, kenapa kok dunia sekarang berubah gitu kan, seperti itu gitu kan. Contoh sederhananya, waktu saya kuliah di Bandung, saya masih bisa merasakan gitu kan, pagi hari itu dinginnya luar biasa. Yeah. Sekarang itu di Bandung gerah gitu. Kita ke Bandung gerah sekarang gitu kan. Itu terasa sekali gitu perubahannya. Pegunungan ya seperti itu gitu kan. Nah, ternyata memang selama 10-20 tahun belakangan ini banyak yang sudah berubah di bumi kita ini gitu kan. Banyak yang sudah berubah di bumi kita ini gitu. Kalau kita baca lagi di media mungkin ada informasi bahwa apa itu es di Kutub Utara sekarang sudah mulai mencair gitu kan. Nah, ini secara global ini akan berdampak luar biasa. Salah satunya kenapa air pasang di laut ketika pasang itu muncul sekarang bisa mencapai daratan lebih dalam, lebih jauh maksudnya ya, seperti itu. Nah, bahkan ada berita lagi bahwa setiap tahun Jakarta mengalami penurunan ketinggian level tanah gitu. Artinya mungkin perlahan-lahan ini Jakarta dalam suatu kondisi yang mengkhawatirkan juga gitu. Entah berapa tahun lagi, tapi yang jelas memang dari segi perhitungan menurut para saintis, suatu saat mungkin akan tenggelam Jakarta ini. Bukan hanya Jakarta gitu, tapi kota-kota besar di dunia gitu, New York, Mumbai, seperti itu. Karena ternyata ya memang mencairnya es di Kutub Utara ini dampaknya luar biasa gitu. Seperti itu. Ada satu lagi kota di wilayah utara bumi kita ini ya,
Saya lupa nama kotanya karena agak susah menyebutnya. Ini kota di Rusia. Itu peneliti atau para saintis selalu memonitor kota ini. Namanya lupa saya, agak susah disebutnya. Intinya bahwa di kota ini perubahan temperaturnya itu dari musim ke musim itu ekstrim sekali. Jadi di kota ini kalau pas musim dingin puncaknya itu bisa sampai minus 49. Bayangin, minus 49 derajat. Ya, jadi udah bener-bener yang beku ya kayak gitu kan. Mungkin ada kehidupan ya. Nah, tapi mereka punya warga, ada sekitar 2,5 juta katanya warganya di sana. Nah, beberapa tahun yang lalu, 20-30 tahun yang lalu itu musim panas di sana itu paling nyampe cuma sampai 10-15 derajat. Musim panas. Iya. Di sana bilangnya bisa musim panas sampai 10-15 derajat. Di Indonesia masih kedinginan ya. Tapi sekarang musim panasnya itu bisa mencapai sampai 38. Ya, terima kasih Kang Yoyon. Ini karena kita ngobrol ini berbasis liputan Mbak Najwa yang di narasi itu ya. Iya. Nah, kita merespon satu persatu mungkin apa yang disampaikan beliau yang diketengahkan di dalam tayangan video narasi itu. Dalam sejauh pengetahuan dan pengamatan saya, banyak poin dalam video tersebut itu rasional sekaligus realistis. Artinya bisa diukur juga dari tren bencana yang dalam tanda kutip tren itu artinya bencana-bencana yang sering kita alami di Indonesia maupun di dunia skalanya gitu ya. Seperti misalnya tadi global warming, peningkatan suhu dunia hingga mencapai 60 derajat Celcius, lalu bencana-bencana lain, pandemi, banjir dan sebagainya, itu adalah bencana-bencana yang sudah kita hadapi dan berpotensi mengalami eskalasi di masa depan gitu. Apabila dengan catatan apabila hal itu tidak segera diatasi. Ya, artinya kita pada saat ini jika bersikap fatalis, hanya berpasrah diri, wah bentar lagi kiamat nih gitu. Ya sudah bakal terjadi begitu. Kiamatnya lebih cepat ya? Kiamatnya bisa lebih cepat. Padahal sejak tahun berapa itu Haji Deddy Mizwar itu sudah bikin sinetron kiamat sudah dekat ya. Ya nambah dekat lagi nanti kalau misalnya kita berdiam diri saja gitu. Hanya pasrah saja. Nah, memang betul seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Asep, itu banyak sekali regulasi-regulasi yang sudah diikhtiarkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya mass disaster baik skala nasional maupun internasional. Saya pikir yang paling penting selain dari keberadaan eksistensi regulasi-regulasi itu adalah pelaksanaan yang konsisten terhadap regulasi actionnya, pelaksanaan dan pengawasan, betul sekali. Pelaksanaan dan pengawasan itu yang penting gitu. Dan ini justru akan menjadi kontraproduktif kalau misalnya berlangsung keadaan saat ini di mana regulasi tidak ditegakkan atau supremasi hukum itu tidak ditegakkan, itu akan kontraproduktif dengan tujuan dari regulasi-regulasi itu dibangun gitu. Oleh karena itu penting juga untuk masyarakat terus-menerus mendorong pemerintah ya melalui berbagai instrumen ya, baik itu melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat sebagai konstituen. Nah, ini juga kan punya hak untuk menyuarakan, mengaspirasikan inkonsistensi yang terjadi. Nah, itu penting untuk selalu disuarakan. Masyarakat speak up, maka pemerintah wajib merespon itu gitu. Nah, sementara kalau kita lihat timeline yang dengan mimpi buruk tadi itu ya, yang mungkin akan kita hadapi ke depan, ini kan sudah semakin dekat gitu. Kalau komponen-komponen di masyarakat ini tidak turut
bergerak bersama, menyuarakan bersama, kekhawatiran-kekhawatiran itu akan semakin dekat terjadi, gitu. Jadi begitu, di tataran regulasi dan pemerintah itu harus juga diwarnai oleh apa namanya, kesadaran masyarakat dan juga kesadaran pemerintah untuk mengimplementasikan apa-apa yang telah diatur. Praktis ketika sebuah wilayah tengah mengalami krisis, dalam hal ini konteksnya adalah disaster, bencana, ya tentu saja naluriah manusia ya menyelamatkan diri dulu. Gitu. Ketika misalnya stok yang ada di wilayah, yang ada di negara itu hanya mampu untuk mencukupi masyarakatnya, ya tentu saja yang menjadi prioritas adalah mencukupi masyarakatnya. Itu adalah sesuatu yang saya pikir di samping berkaitan dengan politik dalam negeri, itu juga hal-hal yang naluriah, yang manusiawi, begitu ya. Maka dalam konteks disaster, ada dua hal yang ingin saya cermati. Pertama adalah bahwa alur logistik ketika kita berbicara disaster, yang paling diutamakan itu tentunya adalah pemenuhan kebutuhan dasar, basic needs masyarakat. Makan, itu yang paling penting. Makan. Kalau orang lagi kesusahan, tempat tinggal rusak, kemudian keluarga tercerai-berai, entah terpisah di mana gitu. Yang tidak dapat ditinggalkan adalah kebutuhan makan. Nah, pola logistik ini juga dalam rangka mengcover kebutuhan para korban itu perlu distandarisasi, sehingga bantuan-bantuan yang masuk ke wilayah yang tengah mengalami bencana itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi korban, dan juga tidak mengalami surplus di aspek-aspek tertentu, di bentuk-bentuk bantuan tertentu. Ada kebiasaan kita yang saya pikir perlu didandanin, ya, diperbaiki. Ketika kita mendengar ada wilayah yang terkena bencana, katakanlah banjir misalnya, yang selalu disuplai itu kebanyakan adalah pakaian bekas pula, gitu kan. Juga makanan-makanan. Akan tetapi perlu dicatat bahwa seluruh bantuan itu tidak melulu terserap dengan baik oleh para korban. Bahkan kadangkala apa yang datang itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka, gitu. Sering sekali di pengungsian-pengungsian itu surplus, misalnya tadi pakaian-pakaian, bantuan-bantuan pakaian, donasi-donasi pakaian bekas gitu. Mereka tidak terlalu mementingkan hal itu, gitu. Sehingga ini pun juga menjadi problem tersendiri, gitu. Bantuan malah menjadi problem tersendiri. Nah, maka di sini penting untuk melakukan atau mengupayakan adanya standarisasi pola logistik bantuan untuk korban, gitu. Ini kalau kita bicara skala nasional pun juga sama, gitu ya. Akan demikian, karena tentunya nanti akan berbicara mengenai skala prioritas. Apa saja yang ditahan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, mana yang masih memungkinkan eligible untuk di yang terakhir. Ya. Tentang yang paling mengkhawatirkan adalah krisis air. Ya. Karena menjadi masalah kita bersama bahwa sekarang saja di kota-kota besar itu sulit untuk mendapatkan. Satu kata, Kang Yoyon, menanam pohon. Itu. Karena sumber air dari situ. Iya. Setidaknya satu rumah itu mengupayakan merawat satu tanaman besar ya, tanaman rindang. Kalaupun tidak bisa di lingkungannya, jadi begini, saya menganalogikan kita itu senang merawat hewan, memelihara hewan, kadang kucing atau ikan atau burung dan sebagainya. Nah, antusiasme kita terhadap peliharaan hewan ini juga perlu dibentuk ke dalam makhluk yang lain, gitu. Yakni tanaman. Tanaman ini perlu kita
perlakukan seperti kita memelihara hewan. Saya pikir begitu. Itu akan lebih apa ya? Tidak menyulitkan. Sebab kesadaran untuk menanam pohon ini belum terlalu tinggi, gitu. Belum terlalu tinggi. Maka kita harus umpamakan menanam pohon seperti kita memelihara hewan, gitu. Setiap keluarga sebaiknya, ini saran dari saya, sebaiknya itu memelihara dalam tanda kutip satu tanaman. Entah misalnya ditanam di teras, di terasnya, bukan teras apa ya? Halaman, di halaman rumahnya. Kalau tidak memiliki halaman, bisa di daerah aliran sungai yang memang diperuntukkan untuk penanaman, gitu. Tetapi itu diurus seperti dia memelihara hewan yang dia sayang, begitu. Gitu. Ya pupuknya, ya airnya, ya. Gitu. Iya, iya. Ya, ini mungkin bisa dikampanyekan dengan slogan misalnya pet your tree, gitu. Pelihara pohon jadi seperti selama ini pelihara. tidak begitu paham tentang peran pentingnya pohon ya. Iya. Sehingga tidak sadar dengan itu. Betul. Harus kita kampanyekan bersama tentang masa depan dunia katakan. Iya. Terima kasih Mas Agung. Sama-sama, Kang. Thank you.